Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti sumringah karena IHSG hari ini ditutup menguat. Dan beberapa emiten yang kita masukkan watchlist pada perdagangan hari ini sudah hit TP1 dan sudah hit TP2. Enjoy profit bagi Sobat Trader spekulasi buy kemarin di MTEK di PSAP sudah floating profit cukup lumayan ya. Apalagi ada yang spekulasi buy di PIVA juga menguat cukup tinggi. Mari kita bahas beberapa saham-saham yang cukup aktif di perdagangan hari ini 19 November 2024 khususnya di sektor infrastruktur yang kompak menguat. Sebelum itu mari kita lihat IHSG kita. Ya, inilah IHSG kita. Asing masih mencatatkan jualan cukup besar 1,2 triliun. Foreign sale sebesar 4,3 triliun. Foreign buy sebesar 3,5 triliun. Net foreign sale sebesar 1,2 triliun. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar 9 triliun. IHSG menguat 0,86%, menguat 6144 poin. Mari kita lihat catatan terkait net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan hari ini. 19 November 2024, Goto mencatatkan net foreign buy kembali 62,71 miliar, menguat 8,82%. Cukup menarik, ini sudah kita jadikan posisi pada perdagangan hari ini dan langsung hit TP2 lebih bahkan, karena sampai ke level harga 74. Hit TP2 kita ada di 72. Berhasil tembus resist di 73. Apakah Goto akan melanjutkan penguatannya? Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. SI asing mulai masuk 51 miliar. Meskipun di awal sesi sempat koreksi, namun di akhir sesi gap up, maka ada potensi untuk ASI kembali melanjutkan koreksinya ke 4.900 lagi. Ini pertanda baik. Kalau memang ASI terkoreksi namun asing masuk, berarti bisa jadi support di 4.900 akan menjadi support kuat dan berpotensi akan kembali menguat ke 5.200. Selanjutnya TLKM yang sudah mulai net foreign buy 48,32 miliar. Padahal kemarin asing jualan 100 miliar, hari ini asing kembali masuk 48,32 miliar, menguat 7,34%, cukup tinggi. Kemudian ISAT asing masuk 43,8 miliar, menguat 9,38%. Antam asing masuk 22,75 miliar, TPIA 22,56 miliar, UNTR, Film, INDF, PSAB asing ada masuk 12,86 miliar, ITMG cuan. Ini beberapa catatan net foreign buy pada perdagangan hari ini yang bisa menjadi catatan kita untuk watchlist pada perdagangan esok 20 November 2024. Mari kita lihat net foreign sale pada perdagangan hari ini. BBRI masih besar jualannya 342 miliar. Menguat tipis, BBCA kembali terkoreksi 0,75%. Dan net foreign sale sebesar 328 miliar, BMRI 261 miliar, BRMS asing jualan kembali 97 miliar, melemah 3,11%, BBNI asing jualan 53,59 miliar, Avia 20 miliar, BRIS 20 miliar, terkoreksi cukup dalam, breakdown support, berarti BRIS potensi melanjutkan koreksinya seperti pembahasan kita di video sebelumnya, ada bearish divergence di BRIS. Kemudian BRPT asing jualan, Bumi asing jualan, ICBP asing jualan, KLBF PANI. Ini beberapa catatan terkait net foreign buy, net foreign sale. Net foreign buy bisa menjadi patokan kita untuk kita pantau emiten-emiten yang ada asing masuk pada perdagangan hari ini untuk besok. Kemudian net foreign sale bisa menjadi patokan kita bahwa beberapa emiten-emiten seperti BBRI, BBCA, BMRI masih wait-and-see terlebih dahulu untuk saat ini. Kalau mau akumulasi ya akumulasi pelan-pelan, jangan langsung all in karena kemungkinan masih akan ada koreksi lanjutan di beberapa emiten-emiten banking seperti ini. Mari kita bahas IHSG kita yang pada perdagangan hari ini mantul ya, menguat. Kita update dulu. $700 miliar, maaf,
Net foreign sale-nya sebesar 700 miliar. Mulai terkoreksi kembali ya. Ini beberapa waktu yang lalu asing jualan besar, koreksi-koreksi, mulai melemah, sempat 18 November sempat besar, kemudian melemah kembali. Apakah besok-besok akan makin melemah? Harapannya seperti itu. Karena foreign flow sangat berpengaruh dengan pergerakan dari IHSG kita. Ada pantulan sesaat ya, ada pantulan saat. Semoga pantulan saat ini menjadi tanda-tanda baik untuk pemberhentian IHSG di support 7060. Harapannya seperti itu karena IHSG sudah terkoreksi cukup dalam sejak level tertingginya sekitar 10% ya. Kita ukur dari sini sampai sini 9,63%. Sudah terkoreksi 9,63%, maka ini menjadi koreksi yang cukup dalam bagi IHSG kita sehingga harusnya sudah banyak emiten-emiten yang sudah terdiskon. Nah, ketika banyak emiten yang sudah terdiskon ini pertanda baik harusnya bagi para investor untuk kemudian bisa akumulasi lagi di emiten-emiten yang ada di pasar saham Indonesia. Kalau melihat koreksi pada akhir Mei di sini koreksinya tidak begitu dalam. Dari puncaknya ke bawah ini hanya sekitar 8,61%. Berarti koreksi IHSG sejak all time high-nya sampai pada kemarin saat koreksi cukup dalam, ini lebih dalam koreksinya. 9,63%-an, sedangkan pada saat dari tanggal 20 Mei ke tanggal 20 Juni, 1 bulan koreksi, ini hanya 8,61%. Nah, apalagi ini koreksinya hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Koreksi naik, kemudian koreksi lagi. Koreksinya memang tidak beruntun, namun ini cukup menyakitkan bagi beberapa emiten-emiten yang diinvestasikan oleh beberapa investor. Kalau kita lihat dari sini koreksinya ya 8,53%. Sudah hampir sama ya. Kalau di sini 8,61%, di sini 8,53%, berarti sudah hampir setara. Koreksi dari Mei sampai Juni dengan koreksi dari 24 Oktober sampai 19 November. Jika melihat historical dari tanggal 20 Mei mulai koreksi sampai pada akhirnya bottomnya ada di 19 Juni dan 20 Juninya langsung naik, maka ini bisa menjadi catatan untuk kita sebulan penuh IHSG terkoreksi dari tanggal 20 Mei sampai 19 Juni. Yang kemudian tanggal 20 Juninya mulai reversal langsung menguat. Nah, koreksi IHSG kita jika dilihat dari tanggal 23 Oktober atau 24 Oktober, maka belum genap 1 bulan. Belum genap 1 bulan. Sampai nanti tanggal 22 November atau 25 November. Berarti Senin depan ya. Jika kita melihat koreksi IHSG kita, maka kemungkinan besar tanggal 25 November ini akan menjadi bottomnya. Jika melihat historical di sini 1 bulan pas kemudian recover, maka bisa jadi ini juga akan 1 bulan pas sampai kemudian tanggal 25 November IHSG kita bisa reversal, recover dan kembali menguat menuju EMA 200, menguat menuju all time high-nya. Harapan kita seperti itu. Saat ini sudah mulai cukup menarik untuk beberapa emiten-emiten investasi. Namun kalau memang modalnya terbatas, harusnya dicicil pelan-pelan. Ketika dapat harga bawah bisa untuk tambah muatan. Ini ya, sudah hampir dekat dengan support, maka bisa mulai dipantau untuk emiten-emiten perbankan. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah TLKM, PT Telkom Indonesia yang menguat cukup tinggi. Menguat
7,34% dan disertai dengan volume yang cukup besar. Mari kita update dulu data net foreign buy-nya. Ya, asing ada masuk 48,32 miliar. Cukup besar asing masuk pada perdagangan hari ini 19 November 2024. Langsung breakout resisten di 2700 yang sebelumnya menjadi support dengan volume cukup besar. Sempat menguat ke 2850, namun kemudian closingnya dibawa turun ke 2780. Jika sobat trader memang ingin untuk trading jangka menengah panjang, ini cukup menarik. PT Telkom Indonesia sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda reversal disertai dengan akumulasi asing yang cukup besar. Maka jika ada koreksi ke dekat 2700 bisa untuk spekulasi buy. Pada sesi akhir perdagangan 19 November ini Telkom ditutup gap down di akhir sesi sehingga ada potensi akan ada penguatan lanjutan untuk perdagangan esok 20 November 2024. Ini sudah menarik untuk diakumulasi ya. Ketika beberapa waktu yang lalu breakdown dari support 2700 pertanda bahaya sebenarnya, namun beberapa waktu Telkom dibuka dengan open low dan akhirnya pada perdagangan 18 November menguat 1,97%, tanggal 15 November menguat 0,40%, dua kali penguatan dan pada akhirnya 19 November menguat cukup tinggi. Padahal hari sebelumnya ada net foreign sale, tiba-tiba tanggal 19 Novembernya asing langsung masuk cukup besar 48 miliar. Secara metodologi ada big akumulasi. Ada big akumulasi yang distribusi CC, BK, AK, ZP, YPDR yang akumulasi BB, RX, KZ, CP, OD, LG, YU. Ini menjadi cukup menarik untuk kita bisa tradingkan jangka menengah panjang ya, dicicil pelan-pelan. Kemungkinan ini menjadi awal dari PT Telkom Indonesia untuk menyambut window dressing di akhir tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita hadapi. Targetnya 3.200 di akhir tahun semoga bisa tercapai untuk PT Telkom Indonesia. Upside-nya masih cukup lumayan jika dari last price kita coba ukur. Dari last price 2.780 ke MA 200-nya. Ke MA 200-nya ada upside 15% ya. Ada upside 15% jika memang sobat trader punya modal banyak. Ini cukup liquid, bisa untuk masuk 100 juta, 500 juta. Akan cukup menarik jika masuk banyak di PT Telkom Indonesia dengan target 10%, 15%. Di hold 2 bulan, 3 bulan kemungkinan bisa dapat keuntungan yang cukup lumayan. Silahkan dipantau. Masih akan ada potensi penguatan lanjutan. Kemungkinan besok akan kembali menguat. Beberapa waktu ke depan kemungkinan akan segera menguat kembali ke 2850, kembali menguat ke 2900. Tentu akan ada koreksi wajar adalah hal yang wajar. Namun jika volumenya besar seperti ini dan memang ini baru volume besar pertama kali, maka akan ada potensi volume besar lanjutan di hari esok 20 November 2024. Bisa kita manfaatkan untuk day trading di PT Telkom Indonesia pada perdagangan esok 20 November 2024. Tadi ada beberapa sobat yang sudah spekulasi buy di close price. Keputusan tepat karena memang ditutup dengan gap down. Biasanya kalau ditutup dengan gap down akan ada penguatan lanjutan di awal sesi. Namun apakah penguatan lanjutan di awal sesinya sesaat kemudian terkoreksi ataukah bertahan dan bisa menguat? Ya mari kita lihat bagaimana besok. Yang jelas akan cukup ramai untuk TLKM pada perdagangan esok 20 November 2024. Mari kita coba pantau. Selanjutnya ISAT yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi 9,38% disertai dengan akumulasi dari asing yang juga cukup besar 43 miliar. Secara teknikal ini lebih jelas arahnya karena sudah tertahan di support 2100 ya, akan membentuk double bottom dan sudah kemungkinan
akan segera reversal dari downtrend minornya. ISAT setelah stock split pada tanggal 14 Oktober 2024 terkoreksi cukup dalam, namun pada perdagangan 29 Oktober ini menguat, kemudian koreksi. Nah, sideways di bawah beberapa waktu yang lalu, akhirnya pada perdagangan 19 November langsung menguat cukup tinggi di awal sesi, sehingga tidak sempat bagi sobat trader untuk dapat di harga bawah karena penguatannya di awal sesi cukup cepat. Menguat dengan volume besar disertai akumulasi dari asing. Secara fundamentologinya ada normal akumulasi yang distribusi NI, ZP, OD, PD, YP, XC yang akumulasi CC, KZ, AK, AZ, AI, YU akan sampai ke resisten di 2500. Jika berhasil breakout 2500 akan ada potensi penguatan lanjutan dari Indosat, ISAT ya. Sudah berhasil breakout dari EMA 20 dengan volume besar, akan usaha breakout pattern double bottomnya dan usaha breakout EMA 50 di 2500, 2505. Jika berhasil breakout di situ, target berikutnya 2600. Kalau dari last price 2450 masih ada upside yang cukup lumayan untuk target ke EMA 200. Ada 7%-an. Ada 7%-an, ada upside lumayan untuk sobat trader bisa mendapatkan profit dari Indosat. Silahkan dipilih antara TLKM atau ISAT ya, karena penguatan pada hari ini hampir sama-sama kuatnya dan disertai dengan akumulasi asing yang cukup besar. Asing justru masuk lebih besar di TLKM 48 miliar, kalau ISAT 43 miliar. Ya tipis-tipis mungkin ada sesuatu di belakang ini yang membuat beberapa emiten sektor telekomunikasi termasuk ISAT dan TLKM menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Kalau Excel hanya menguat tipis saja. Selanjutnya kita bahas Wika dari konstruksi yang juga sektor infrastruktur namun dari konstruksi. Hari ini menguat cukup tinggi 10,42%, closing di 314 dengan candle yang cukup solid disertai dengan akumulasi dari asing sebesar 2,8 miliar. Secara fundamentologi netral, namun ada asing yang cukup besar masuk 2,8 miliar. Ada potensi akan penguatan lanjutan untuk Wijaya Karya ke 340 ya, karena ada potensi untuk Wika kembali menguat ke 340 yang distribusi PD, XA, DR, NI, CC, AI, EP yang akumulasi AK, BK, BQ, YP, CP, ZP, SG. Akan sangat menarik untuk Wijaya Karya beberapa waktu ke depan termasuk perdagangan esok 20 November 2024. Kenaikan dengan candle solid disertai dengan volume yang meningkat hampir melebihi volume rata-rata EMA 20-nya dan asing terus akumulasi di harga bawah. Sehingga akan ada potensi untuk Wika kembali menguat ke 340, kembali menguat ke 350. Setelah breakdown dari 350 beberapa waktu yang lalu sudah konsolidasi di bawah. Ketika beberapa waktu ke depan dia harus berusaha breakout dari 330 dulu ya. Resisten terdekat di 330. Jika berhasil breakout 330 akan ada potensi untuk ke 350 ya. Yang harus di breakout terdekat adalah 330 yang beberapa kali gagal menembus dari resisten tersebut kemudian terkoreksi. Enjoy profit bagi yang spekulasi buy tadi saat Wika masih di harga 302, 304 ya, kita berikan kode-kode terkait bid offer dari Wika yang cukup menarik, di mana bidnya ditahan dengan jumlah yang cukup besar dan ternyata benar Wika di bawah menguat sampai 10,42%. Enjoy profit bagi sobat yang masih hold di Wika. Besok jika ada koreksi ke 300 ya, jika ada koreksi ke 300 maka bisa untuk spekulasi buy, namun jika tidak kita coba untuk spekulasi buy HK karena kemungkinan akan ada penguatan lanjutan untuk Wijaya Karya. Akan mulai menarik lagi untuk Wika. Karena memang beberapa waktu sudah tertekan cukup dalam, harusnya bandar-bandar yang ada di dalam ini juga ingin kembali mendapatkan profit dari
Wijaya Karya. Selanjutnya Gotoh, yang kemarin kita bahas bahwa menarik dan berpotensi menguat dan benar pada perdagangan hari ini kembali menguat cukup tinggi 8,82%. Gotoh, Gojek, Tokopedia. Secara bandermologi mari kita lihat netral, ya netral saja. Namun top net sell-nya adalah XL, YP, PD, OD, NIXC yang akumulasi BB, MG, RF, BK, KI, YJ, AK. Cukup menarik untuk Gotoh setelah bertahan di atas MA 200 kemudian 2 hari menguat. Sudah cukup tinggi penguatannya pada perdagangan 18 November menguat 6%, pada perdagangan 19 November menguat 8%, berarti hampir 15%. 2 hari menguat 15%. Enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy ketika di harga 64, 65 sudah floating profit cukup lumayan, atau sobat trading spekulasi buy tadi pagi sempat konsolidasi di sekitar 70, 71 ya, sudah floating profit cukup lumayan, closing di 74. Pas di resisten yang beberapa waktu yang lalu belum mampu ditembus ya, sehingga rawan koreksi. Namun justru jika ada koreksi ke 70, kita bisa untuk spekulasi buy di Gotoh. Ini sudah jelas uptrend ya, sudah jelas uptrend. Setelah beberapa waktu yang lalu berhenti di harga 50 ya, di gocap di sini 50, bangkit, turun lagi, bangkit, turun lagi. Nah, ini sudah membentuk higher low yang baru. Low, higher low, higher low, higher low ya. Jika ada koreksi ke MA 20-nya di 68, 69, justru jangan takut untuk beli. Karena kemungkinan beberapa waktu ke depan yang akan menarik adalah sektor teknologi ya. Jika kita lihat rotasi sektoralnya, sebetulnya sektor teknologi akan menarik untuk sebulan 2 bulan ke depan. Setelah beberapa bulan yang lalu emiten dari sektor properti menguat cukup tinggi, maka sepertinya sebulan 2 bulan ke depan emiten dari sektor teknologi termasuk salah satunya Gotoh akan cukup rame. Kemungkinan besar seperti itu. Karena pada perdagangan hari ini juga dari sektor teknologi menguat cukup tinggi. Selanjutnya film MD Entertainment yang pada perdagangan hari ini kembali menguat 7,17%. Enjoy profit bagi sobat ini spekulasi buy kemarin di sekitar harga 3.200, 3.170. Ya, sudah kita ingatkan ketika tanggal 15 November, jika ada koreksi ke 3.200, maka film akan menjadi cukup menarik, dan tanggal 18 November sampai di 3.200 pada perdagangan 19 November ini langsung menguat cukup tinggi 7,17%. Ini juga menarik, akan berpotensi melanjutkan kenaikannya untuk film MD Entertainment sudah membentuk higher low, low, higher low. Berhasil bertahan di atas 3.400. Jika besok ada koreksi ke 3.300, justru kesempatan untuk entry spekulasi buy di MD Entertainment. Mari kita lihat untuk besok apakah memang akan ada koreksi dulu atau tidak. Namun kalau ada koreksi justru kesempatan untuk masuk. Bagi yang sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold. Masih ada kemungkinan kenaikan lanjutan ke 3.700 kembali ya. Sudah terbukti bertahan dari koreksinya, menguat, membentuk swing low, berhasil break previous high yang ada di sini di 3.350 ya. Maka jika ada koreksi ke 3.350 ke 3.300 pas di MA 20-nya bisa kita untuk spekulasi buy di sekitar area situ. Untuk film masih akan ada potensi kenaikan lanjutan ke 3.500 ya, dikit lagi hampir sampai ke 3.550, sudah hampir sampai ke 3.600, bahkan kalau bisa kembali ke 3.800 ya. Akan ada potensi untuk film kembali melanjutkan penguatannya. Kalau saham yang sudah arahnya uptrend seperti ini, justru kita lebih berani lagi untuk masuk dalam jumlah banyak. Tentu harus tahu karakter sahamnya seperti apa. Ketika kemarin saat koreksi di sini, memang sifatnya hanya spekulasi buy, tangkap pisau jatuh di dekat supportnya ya. Memang hanya beli tidak begitu banyak. Nah, saat ini sudah terbukti bahwa film MD Entertainment mampu melanjutkan penguatannya. Nah, ketika memang dibawa turun,
Yang sudah punya dari bawah silahkan average up ketika koreksi. Kalau memang baru punya sedikit, kalau memang mau langsung TP kemudian saat koreksi beli lagi ya dipersilahkan. Keputusan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya Aneka Tambang yang pada perdagangan hari ini kembali menguat, disertai dengan volume yang besar dan ada akumulasi dari asing, menguat 5,73%, namun pas berada di MA 200. Secara metodologi ada normal akumulasi dan asing masuk cukup besar 22,75 miliar. Yang distribusi YP, SK, KK, NI, DX, XC, yang akumulasi BK, OD, ZP, CC, KZ, CP, AK, HP. Volume pada perdagangan 19 November cukup besar disertai dengan penguatan yang cukup tinggi, namun masih ada resist MA 200 yang beberapa waktu yang lalu menahan koreksi dari Antam, namun ini kemungkinan akan menahan kenaikan dari Antam ya. 1480, 1475. Kemungkinan Aneka Tambang akan tertahan di situ, maka karena masih ada resist yang belum mampu ditembus pada perdagangan 19 November ini, justru pada perdagangan esok Aneka Tambang akan ada kemungkinan koreksi ke 1450, ke 1440 atau bahkan kembali ke 1430. Kemungkinan akan ada koreksi ke sekitar area situ. Nah, kalau ada koreksi ke sekitar area situ, jika sobat trader memang sangat yakin bahwa Antam mampu melanjutkan kenaikannya dan mau spekulasi buy, ya dipersilahkan. Ya, jika memang jelas yakin bahwa ini akan tetap melanjutkan kenaikannya. Namun, jika melihat MA 20 yang sudah di breakdown dan saat ini kondisi MA 20 sudah cenderung mengarah ke bawah, hampir dead cross dengan 550, maka bisa jadi kenaikan pada tanggal 19 November ini hanyalah pantulan sesaat yang dimungkinkan hanya dinaikkan untuk mancing retail-retail supaya bisa beli di harga atas, lalu big money-nya jualan di harga sini supaya tidak begitu rugi kalau jualan di bawah. Mereka jualan di harga atas, kemudian bisa take profit di bawah turun, bawah turun, bawah turun. Skenario-nya seperti itu. Maka untuk Aneka Tambang meskipun pada perdagangan hari ini menguat 5,73%, lebih baik wait and see terlebih dahulu kecuali syarat-syarat yang sudah sering kita sampaikan terpenuhi, yaitu open low, kemudian bid overnya menarik. Bid over menarik itu ketika bidnya lebih besar daripada over. Jika itu sudah terpenuhi dan ada momentum yang cukup ramai dari power buying dan power sellingnya lemah, maka kita bisa untuk spekulasi buy. Untuk Antam, wait and see terlebih dahulu, kemungkinan besok akan ada koreksi. Selanjutnya, MAPI, Mitra Adi Perkasa, yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, disertai dengan volume yang cukup besar. Menguat 9,31%, closingnya di 1585. Seperti yang kita gambar ini, MAPA ada bullish divergence dan benar terjadi penguatan. Price secara harganya menurun, namun secara osilatornya naik. Dan benar setelah itu menguat. Berhasil breakout di MA 20-nya, namun ini sudah rawan karena kenaikan 2 hari juga sudah cukup tinggi. Jika ada koreksi-koreksi ke 1500, maka bisa untuk spekulasi buy. Ya. Untuk MAPI support terdekatnya saat ini ada di 1500. Namun karakter saham ini memang susah ditebak. Ketika di bawah turun bisa tiba-tiba naik, ketika di bawah naik bisa tiba-tiba turun. Bagi sobat trading memang ingin spekulasi buy di MAPI, harus benar-benar tahu karakter dari saham ini. Jika kita lihat historicalnya tanggal 10 September, setelah naik 10%, cukup tinggi ya, naik 10% cukup tinggi, kemudian menguat, koreksi, menguat, koreksi, kemudian baru menguat lagi. Nah, maka polanya juga mungkin akan 11-12 dengan kondisi pada tanggal 10 September. Penguatan yang cukup tinggi belum tentu disertai dengan penguatan yang cukup tinggi di hari berikutnya. Justru di hari berikutnya bisa jadi harganya hanya di markup sesaat untuk jualan di atas lalu dibawa turun ke bawah. Sehingga untuk mitra Adi Perkasa yang memang tertarik untuk spekulasi buy,
tawar-tawar saja di dekat 1.500, atau kalau memang mau spekulasi buy di last price-nya 1.885, ya harus siap-siap kalau di bawah turun, karena ini sudah sangat dekat sekali dengan resisten di 1.650 ya. 1.650 menjadi support MAPI beberapa waktu yang lalu yang mampu menahan koreksinya. Maka jika ada koreksi ke 1.500, justru bisa manfaatkan koreksi tersebut untuk bisa spekulasi buy di mitra di bursa. Untuk perdagangan untuk beberapa waktu ke depan kemungkinan memang akan melanjutkan kenaikan ke 1.650, namun akan lebih menarik jika ada koreksi dulu ke 1.500 ke 1.530. Kemungkinan harusnya ada koreksi dulu karena kenaikan hari ini cukup solid ya. Seperti halnya kemarin 16 November kenaikan yang cukup solid. Nah, pada perdagangan 19 November ini di awal sesi di bawah turun dulu. Memang sudah seharusnya seperti itu. Kalau naik maka diiringi koreksi. Maka di awal sesi tadi koreksi sebagai lanjutan dari kenaikan sebelumnya yang belum ada koreksinya. Maka koreksi. Nah, ini belum ada koreksi yang berarti, maka harusnya ada koreksi dulu. Nah, tinggal koreksinya cukup dalam atau hanya sesaat kemudian lanjut naik. Nah, itu yang harus kita pantau untuk sobat trader yang memang ingin spekulasi buy di MAPI. Selanjutnya TOS yang kemarin juga sudah kita bahas dan hari ini kembali menguat 11,11%. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy di TOS Top Indo Solusi Komunika. Sudah hampir mencapai target resistennya, maka lebih baik waspada. Pada beberapa waktu yang lalu ketika menyentuh 150 kemudian terkoreksi 4 hari ya. Terkoreksi 4 hari langsung cukup dalam, bandingannya cukup dalam. Maka sobat trading punya TOS bisa dipantau ketika nanti sudah hampir sampai ke 150, apakah memang akan bertahan ataukah justru dibanting seperti ini. Hati-hati ya. Bagi sobat trading sudah punya di bawah dan masih hold, maka bisa di hold, masih bisa di hold. Targetnya 150, kemungkinan akan dikejar oleh TOS. Ketika sampai ke 150, kemungkinan akan terjadi take profit di Top Indo Solusi Komunika. Prediksinya seperti itu. Namun, apakah bukan hal yang mustahil jika 140 ini kemudian besok koreksi? Ya bisa saja. Ini juga belum ada koreksinya nih. 3 hari belum ada koreksinya. Koreksi sebentar di awal sesi, ini juga koreksi sebentar di awal sesi. Justru jika ada koreksi ke 126 ke 120 bisa dimanfaatkan untuk spekulasi buy. Kalau memang tahu karakter dari TOS, silahkan untuk entry di TOS. Kalau tidak benar-benar tahu karakternya seperti apa, lebih baik tidak. Silahkan pilih emiten yang lain. Cara menermologis model distribusi, yang distribusi DR, YP, XLAO, IHPC, yang akumulasi CCSH, BR, DO, RG, EL. Terakhir adalah PIVA yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi disertai dengan akumulasi dari asing cukup besar, volumenya juga rata-rata ya, masih belum benar-benar naik. Setelah beberapa waktu yang lalu kemarin breakdown dari support 200, supportnya di 254, koreksi cukup dalam, namun ternyata pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 16,67%. Ini memang cukup susah ditebak karakternya ya. Jika melihat beberapa waktu yang lalu di sini berarti emang supportnya di 230-an. Mari kita gambar supaya lebih jelas lagi support kuat dari PIVA 230. Ya, di sini. 230 menjadi support kuat dari PIVA. Pada beberapa waktu yang lalu di tanggal 5 November dibawa turun ke bagus. Dibawa turun ke 230. Kemudian menguat cukup tinggi ya, dibawa turun kemudian menguat dan menguat terus. Nah, ini bedanya, ini candle 1 hari kemudian menguat, kalau ini candle 2 hari kemudian menguat ya. Polanya hampir sama, justru ini lebih tinggi. Ini pertanda baik untuk sobat trading punya PIVA, Pyridam Pharma. Ini juga kita bahas beberapa waktu yang lalu karena memang sangat dekat dengan supportnya dan memang cukup volatil, namun harus tahu karakter sahamnya ya. Karakter saham ini memang sering dibawa turun terlebih dahulu sebelum dibawa naik.
Nah, untuk PIVA masih akan ada potensi kenaikan lanjutan. Jika kita melihat kondisi di tanggal 5 November ini, bawah turun naik. Nah, 6 November naik, 6 November naik, 7 November naik. 8 Novembernya di markup untuk jualan. Nah, ini baru kenaikan hari pertama, maka masih akan ada potensi untuk PIVA bisa melanjutkan kenaikannya. Kembali ke 290, kembali ke 300. Enjoy profit bagi sobat trading punya PIVA dari harga bawah masih bisa di hold. Secara teknikal saat ini masih bisa di hold. Jika turun dari 270 mau di take profit silahkan. Kalau mau di average up ya silahkan. Keputusan investasi ada pada masing-masing. Yang jelas support terdekat memang ada di 254. Namun bagi sobat trading memang ingin spekulasi buy di PIVA, besok jika ada koreksi-koreksi bisa manfaatkan koreksinya untuk spekulasi buy di PIVA. Kalau sudah menguat seperti ini, biasanya jika ada koreksi minor, maka kemudian akan dibawa naik. Seperti di sini, 6 November ini sempat koreksi, low-nya di 266, open-nya di 270. Koreksi namun kemudian menguat. Lalu tanggal 7 November ini, open-nya di 292, low-nya di 292. Koreksi 10 poin cukup dalam. Koreksi cukup dalam, namun akhirnya juga menguat. Nah, maka besok jika open-nya itu berapa, misalkan open-nya 278 dan dibawa turun ke 260, justru bisa kita pantau untuk spekulasi buy di PIVA yang kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Jelas cukup menarik karena asing ada akumulasi terus nih. 6 November asing masuk, 7 November asing masuk, 11 sampai 13 November asing masuk, dan 15 sampai 19 November asing masuk. Perdagangan 19 November asing ada masuk cukup besar 2,7 miliar. Akan cukup menarik untuk PIVA beberapa waktu ke depan. Besok masih bisa dipantau ya. Analisa kali ini semoga tepat ya. Semoga bisa mendapat profit dari PIVA. Kalau memang yang belum sempat masuk, besok tunggu koreksi bisa untuk spekulasi buy HK merem kalau koreksi. Jika melihat historicalnya, kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatannya. RSI stokastik golden cross sudah. Take profit area 300 310. Jika berhasil break itu kemungkinan akan kencang. Masih belum selesai. Ya, project dari PIVA ini masih belum selesai. Kemungkinan masih akan terus di bawah naik. Harapannya seperti itu. Inilah beberapa pembahasan pada perdagangan hari ini 19 November 2024 yang bisa Joy Trader sampaikan. Tentu disclaimer on, apa yang disampaikan adalah sifatnya edukasi dan semua hanyalah prediksi sesuai dengan wawasan dan insting dari Joy Trader. Tentu akan ada kesalahan-kesalahan adalah hal yang wajar, namun kita bisa meminimalisir resiko dari pengalaman orang lain, juga bisa memaksimalkan keuntungan dari pengalaman orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.